Kalau golongan mayoritas dalam konteks Indonesia yang sesuai dengan makna aswaja tadi, itu berciri khas tertentu kah? Atau memang harus terlembagakan gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita berada di kediamannya Sidam. Beliau nama panjangnya Muhammad Idam Maulidin, Muhammad Idam Maulid STHI, Sarjana Tafsir Hadis. Bukan teologi Islam. Oh, teologi Islam atau apa? Teologi Islam. Sarjana teologi Islam. Iya. Sahabat berarti. Tapi nggak pernah dipakai. Oh, nggak pernah dipakai. Ya, alhamdulillah beliau menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk diajak ngobrol-ngobrol terkait aswaja. Banyak teman-teman yang bertanya mungkin ya, sering juga dengar tapi belum tentu tahu kan, belum tentu tahu aswaja itu apa. Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah itu semacam makanan atau aplikasi Android? Oh iya, kebetulan beliau juga aktif di berbagai kegiatan masyarakat dan keagamaan, dan juga seorang guru di wilayah Tangerang, dan juga sebagai owner dari toko kitab. Jadi Sofali. Bani Sopawi. Jadi teman-teman perkotaan atau teman-teman yang butuh kitab, silakan lihat WA di bawah sini. Ntar saya ketik di sini deskripsi. Gitu ya? Ya, Mas Sidam. Aswaja itu apa sih gitu? Masih belum banyak tahu aswaja. Ahlus Sunnah atau aswaja itu asalnya dari singkatan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata. Ahlu itu yang berarti semacam keluarga atau pengikut. Kemudian as-sunnah secara bahasa itu berarti thoriqoh, jalan atau cara berperilaku. Kemudian al-jamaah itu secara bahasa bisa diartikan sebagai al-jam'u, perkumpulan, atau zildul firqoh, kebalikannya dari perpecahan. Nah, kemudian dari sisi istilah, bahwa as-sunnah itu diantaranya diartikan ma'udhifa ilan Nabi SAW min qaulin au fi'lin au takririn, sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik itu ucapan, perbuatan maupun ketetapan. Nah, sisi lain juga sunnah itu maknanya juga bisa dikatakan sebagai bagian dari hukum Islam, dan ada hukum wajib, ada sunnah, dan seterusnya. Tentang al-jamaah ini itu mendasarkan pada hadis Nabi, inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil ardh. Bahwa Nabi pernah berpesan, sesungguhnya umatku itu akan tidak berkumpul bersepakat dalam kesesatan. Jika engkau melihat perbedaan, fa 'alaikum bisawadil ardh, maka ikutilah golongan mayoritas. Itu berarti namanya jamaah itu sekelompok orang yang kemudian dari pemahaman ini bisa disimpulkan bahwa jamaah itu berarti yang ma'ana alaihi wa ashabi, apa yang ada pada diriku dan para sahabat kekasih. Ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah kemudian pemahamannya bisa secara sederhana dikatakan sekelompok orang yang atau golongan yang konsisten mengikuti cara berpikir, metode ataupun yang dipraktekkan oleh Nabi, para sahabat, dan salafun sholih. Kalau golongan mayoritas dalam konteks Indonesia yang sesuai dengan makna aswaja tadi, itu berciri khas tertentu kah? Atau memang harus terlembagakan gitu? Ya, kalau untuk sebenarnya poin-poinnya itu, ciri-ciri aswaja itu kan termasuk yang memegang prinsip-prinsip dalam
menjalankan apa yang dilakukan oleh Nabi. Itu memang ada cirinya. Kalau mungkin untuk sampai bicara ke golongan A atau B nanti terlalu menjustifikasi kan mana yang jadi perdebatan, debatable kan. Misalnya orang pasti semua mengaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kan ada prinsip-prinsipnya. Di antaranya Nabi berpesan di antaranya bahwa apa? Kuntum khaira ummah, ya kan? Khaira ummah, sebaik-baik umat. Yang apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Bahwa Nabi, umatnya bagi dari itu termasuk sebaik-baik umat. Mungkin kalau dulu ketika berganti periode Nabi, udah ganti syariat. Tapi berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad itu punya khosois. Di antara bentuk khususannya adalah bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW ini diberikan keleluasaan untuk apa? Ala khirzi millati, untuk menjaga ajarannya Nabi. Nah, di antaranya itu kemudian ada beberapa ciri, di antaranya yang termasuk di Al-Quran termasuk disebut sebagai umatan wasaton, umat yang moderat, yang adil, yang istilahnya tengah-tengah gitu, tidak kanan kiri. Nah, itu masuk di antara prinsip aswaja adalah yang bisa tasamu, tawazun, i'tidal, tawasud, dengan beramar ma'ruf nahi munkar. Itu prinsip-prinsipnya. Nah, ya. Terus banyak yang mengklaim bahwa ini saya aswaja, ya kan? Banyak yang mengklaim ormas satu ya kita aswaja, macam satu kita aswaja. Nah, itu dia kembali lagi dalam konteks bernegara, ya bernegara Indonesia, kita tinggal di Indonesia. Ketika ada perselisihan pendapat, ikhtilaf pendapat, entah awal Ramadan akhir Ramadan, entah apa. Kalau sekarang corona nggak usah dibahas, nggak usah dibahas corona ada apa enggak itu ya repot lagi. Sholat id kemarin, sholat id di masjid atau di rumah aja gitu kan, itu kan ikhtilaf. Nah, dari dalam konteks ini sebetulnya yang kita ikuti pada akhirnya siapa gitu. Sebenarnya Nabi juga udah pernah ngasih apa istilahnya semacam ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan umatku dalam hal apa istilahnya bukan yang akidah fikih itu rahmat. Di situ berarti menjadi keleluasan untuk umatnya. Tapi yang ada satu lagi yang ikhtilafu ummati nikmah, ya, pakai kof. Kalau yang tadi rahmah atau nikmah pakai ain, tapi ini ada nikmah. Iya, nikmah. Ada lagi. Nah, itu kalau perbedaan dalam hal yang katanya tentang akidah, ya, dan bisa merusak, ya. Bukan nikmat lagi tapi nikmah. Nah, terkait dengan hal itu sebenarnya ada dalam hadis Nabi bahwa apa? Innallaha la yajma'u ummati ala dolalatin. Sesungguhnya Allah itu tidak mengumpulkan, tidak umatku, umat Nabi ala dolalatin, atas kesesatan. Yadullahi alal jamaah, bahwa Allah itu berpihak kepada jamaah. Waman syadza ilana, dan barang siapa yang nyeleneh, yang keluar dari jalur, maka dia akan menyendiri masuk neraka. Oh gitu. Iya, itu. Makanya di hadis lain lagi, sehingga istilah ahlu sunnah wal jamaah kemudian diperebutkan, ya karena udah ada pesan, ya nanti umat itu akan terpecah. Kemudian Nabi juga pernah berpesan, fa'idha waqa'al ikhtilafa fa'alaikum bisawadil a'dzam ma'al haqqi wa ahli. Ketika terjadi perpecahan di dalam umatku, maka bagi kalian wajib untuk mengikuti golongan mayoritas yang itu berpegang teguh kepada haknya dan ahlinya. Berpesan. Berarti lihat saja golongan terbesar itu mayoritasnya mana gitu ya. Nah, itu bisa diruntut sejarah sebenarnya dari pesan Nabi yang ma'ana alaihi wa ashabi. Dan generasi setelahnya ada sahabat, tabi'in. Nah, itu cara-cara manhajnya
yang dilakukan oleh para sahabat, kemudian diturun kepada generasi tabiin, sampai kemudian sejarahnya kemudian dikonsep, makanya muncul madhab. Dalam hal fikih itu ada 4 madhab, itu kan mereka yang menguasai sumber-sumber Islam. Ada madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, dan mereka orang-orang luar biasa, generasi termasuk ya mustahid mutlak lah, yang menguasai sumber-sumber dari hukum Islam. Ya. Tapi sekarang gini mas, ada yang berpendapat bahwa ya beragama Islam aja, nggak usah saya Islamnya A, madhab pun begitu, ya Islam aja, nggak usah bermadhab, dan back to Quran dan hadis, kembali ke Quran dan hadis, kan begitu. Waktu kemarin banyak istilah-istilah, ada Islam moderat lah, Islam Nusantara, Islam berkemajuan, Islam terpadu, dan ada yang berpendapat semacam itu gitu. Nah kalau kayak gitu gimana mas? Semua manusia adalah sama,